Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu kan, dan bahkan nama ya YW, siapa mereka begitu kan? Nama Capres Anies mencuat inisial YW begitu ya. Apakah ini sudah ada bocoran-bocoran begitu ya bahwa Yeni Wahid akan menjadi wakil presiden dari Anies Baswedan begitu ya. Jadi kalau kita melihat ini bisa saja itu terjadi begitu kan, karena yang namanya politik kan dinamis di situ begitu ya. Ketika dia bergandeng dengan Yeni Wahid, dengan Mbak Yeni, ini sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Di satu sisi tokoh NU yang kemudian punya masa yang luar biasa begitu kan, tetapi di satu sisi perlu diingat yang kita hadapi itu di satu sisi adalah Pak Ganjar dan ada Pak Prabowo begitu. Pasti ini rebutan begitu kan. Ya, entah siapa yang kemudian menjadi cikal bakal cawapres dari Anies Baswedan, saya kira lebih dekat dengan Mbak Yeni begitu kan ya, daripada Hovifah. Saya kira Bu Hovifah tidak mau begitu kan, tetapi ketika dia ada kode keras dari PDIP, ya Bu Hovifah menjadi wakil dari Pak Ganjar, bisa saja itu terjadi begitu kan. Tetapi ini menarik begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, nama cawapres Anies Baswedan mencuat inisial YW. Benarkah? Ada yang mengatakan Yusron Wahid. Ada mengatakan ya Yulianto begitu kan ya. Ini memang Mas Anies sudah pasti bisa nyalon ya. Ini bisalah, udah jarang juga tukang cukur di bawah pohon rindang. Apa maksudnya begitu ya? Tetapi perlu diingat bahwa saya kira 100% koalisi perubahan itu ya solid luar biasa begitu kan. Tidak mungkin ya Partai Demokrat berlabuh kepada PDIP begitu kan, seolah-olah kan bisa dianggap sebagai mengkhianati dan sebagainya begitu kan. Ada yang mengatakan Yahya Waloni, siapa mereka begitu. Yeni Wahid, ada yang mengatakan Yeni Wahid. Yang menarik di sini ketika Yeni Wahid benar-benar menjadi cawapres Anies Baswedan, lantas bagaimana dengan PSI begitu kan, mendukung Ganjar tapi mempromosikan Mbak Yeni, bisa saja seperti itu begitu kan ya. Gus Dur kan menjunjung tinggi Pancasila dan kebinekaan ya, kok anak mau pasangkan dengan Anies ya tidak menjadi masalah. Ini bagian dari demokrasi untuk membangun bangsa bersama-sama, kan begitu logika kita begitu. Jadi persoalan-persoalan seperti ini kadang membuat orang banyak yang tidak setuju begitu kan. Tapi di satu sisi bagi kami sah-sah aja sebenarnya begitu ya. Tetapi perlu diingat inilah politik kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dalam proses itu kan dinamis begitu ya. Blunder berat kalau ya Yeni Wahid jadi cawapresnya. Yeni Wahid ya sendiri nggak yakin Abi bisa jadi capres ya. Yeni Wahid ya tidak mewakili suara kaum Nahdliyin. Kapasitasnya belum sampai dalam satu box dengan capres ya. Dan bahkan jangan samakan dengan ayahnya Gus Dur ya. Tetapi kan bisa saja banyak yang kemudian Gus Durian bisa dimanfaatkan di situ begitu ya. Bahkan masa tidak mau Mbak Yeni Wahid menjadi calon presiden ya, menjadi wakil presiden, tiba-tiba orang enggan untuk apakah ada enggan misalnya dari pihak Gus Durian ya melarang dan sebagainya. Saya kira ini langkah yang baik menurut saya pribadi. Ini kesempatan emas kepada Mbak Yeni Wahid begitu kan. Karena setiap generasi itu pasti ada orang-orang yang kemudian ya ada yang elektabilitas tinggi di situ begitu kan. Bagaimana dengan AHY? Saya rasa dengan AHY baik-baik aja begitu di situ. Tetapi perlu diingat bahwa ini yang namanya politik kan dinamis, siapapun cawapresnya begitu kan. Yang penting bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan di situ begitu. Yeni Wahid enggak salah tuh ya, tapi terserahlah, mereka lah sebagian dari kita cuman mau bilang wassalam ya. Ya kalau kemenangan itu untuk membangun bersama-sama di situ begitu kan, ya setidaknya Anies Baswedan mencari tokoh yang oposisi begitu, koalisi begitu kan. Saya kira Mbak Yeni juga saya rasa baik begitu kan, daripada koalisi dengan koalisi, oposisi dengan oposisi begitu kan. Setidaknya ada plus minusnya di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, nama cawapres Anies mencuat inisial YW. Benarkah siapa ya? Yeni Wahid begitu ya. Menjelang pemilu Pilpres di 2024, sejumlah nama telah mulai bermunculan untuk jadi bakal capres pendamping Anies Baswedan. Belakangan ini, nama Putri Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yakni Yeni Wahid muncul ke permukaan ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Lantas bagaimana merespon Yeni Wahid saat namanya mencuat jadi bakal capres Anies Baswedan? Ditemui dari Festival UGM, Yeni Wahid masih enggan berkomentar banyak hal itu. Bahkan yang ditanya aja sama yang mengajukan ya, kata Yeni dilansir dari detiknews.com ya. Bahkan Yeni mengaku telah menjalin komunikasi dengan seluruh partai termasuk tokoh-tokoh politik di Indonesia. Artinya ya menjalin komunikasi dengan siapapun begitu ya.
Tetapi kalau seumpama dipilih menjadi cawapres Anies Baswedan, ya ini kesempatan emas ya bagi Anies Baswedan, bagi Mbak Yeni untuk berkiprah bersama-sama di situ begitu kan. Artinya melihat politik kita kan semakin dinamis begitu kan. Apa yang dituduhkan selama ini kepada Anies Baswedan, intoleran dan sebagainya terbantahkan dengan adanya Mbak Yeni menjadi cawapres Anies Baswedan. Yang sangat disayangkan PSI begitu. Kenapa? PSI itu adalah jualannya Mbak Yeni dan Pak Jokowi di situ begitu. Tapi tahu-taunya kalau semisal ya Mbak Yeni menjadi cawapres Anies Baswedan, akankah PSI akan mendukung Yeni Wahid? Sedangkan ya Ketua Umum PSSI ya dulu begitu kan ya Grace Natali mengatakan sampai kiamat pun tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan. Katanya begitu ya, tetapi ini realistis saja begitu kan ya. Yeni juga memastikan hingga saat ini belum melabuhi pilihan ya kepada salah satu calon dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa, pungkasnya. Bahkan sementara itu PDP disebut-sebut sudah menyerahkan beberapa nama kandidat yang menemani ya Ganjar di Pilpres 2024. Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDP Masinton Pasaribu menyebutkan 2 nama sebagai kandidat cawapres Ganjar. Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri ya Agama Yakut Khalil Qaumas. Saya kira ya sah saja memilih itu begitu, tapi perlu diingat yang namanya demokrasi, yang namanya politik kan bisa saja terjadi begitu kan. Justru menurut saya pribadi seperti PDIP yang saya tahu begitu ya, melihat analisisnya, wakil dari Pak Ganjar itu tidak mungkin masuk dalam survei itu begitu kan. Apalagi Pak Andika, apalagi Pak Menteri Agama di situ. Saya kira bukan itu begitu, tetapi orang-orang yang kemudian tidak pernah muncul di survei itulah wakil dari Pak Ganjar. Saya kira sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu ya. Tetapi yang namanya politik kan dinamis di situ, ada pro dan kontra begitu kan. Wajarlah ya. Pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa yang namanya demokrasi kan saling menghormati satu sama lain ya, wakilnya dari siapa begitu kan. Tapi jangan sampai ya kejadian di 2019 seperti Pak Mahfud yang kemudian DPHP begitu kan ya. Ini sangat disayangkan sekali begitu kan ya. Disuruh ukur ya jas dan pakaian, tiba-tiba lah memilih Pak Ma'ruf Amin di situ begitu kan. Itulah politik kita begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat itu kan ada proses dinamis di situ begitu kan, yang kemudian muncul survei sana sini, tapi tahu-taunya nggak diambil di situ begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa politik kita kan menurut saya pribadi begitu kan, bahwa Anies Baswedan bergandengan dengan Mbak Yeni itu saya rasa pas begitu kan, cocok di situ, koalisi oposisi dan pendukung di satu sisi pendukung pemerintah netral di situ begitu kan. Ya biar masyarakat terkesan bahwa Anies Baswedan itu adalah orang yang kemudian punya kapasitas luar biasa dan punya gagasan yang luar biasa bergandeng dengan orang-orang tokoh perempuan di situ begitu kan. Karena satu-satunya perempuan itu menjadi menjadi langkah utama sebagai gender begitu kan, masuk dalam dunia politik ya, tidak hanya dipandang sebelah mata bagi kaum laki-laki begitu kan ya. Jadi kan ini enak begitu kan ya, saya rasa setuju saja begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.